Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Nadia Zahrani dengan NIM 222311127 dari Prodi Pendidikan IPA. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kurikulum Merdeka Belajar. Materi yang akan saya sampaikan yaitu pengertian kurikulum Merdeka Belajar, konsep Merdeka Belajar, 4 pokok kebijakan Merdeka Belajar, tujuan Merdeka Belajar, kelebihan dan kekurangan Merdeka Belajar, dan yang terakhir yaitu implikasi Merdeka Belajar. Kita masuk kepada materi yang pertama yaitu pengertian kurikulum merdeka. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata merdeka sendiri dapat diartikan sebagai bebas dari penghambatan, penjajahan, atau dapat dimaknai dengan berdiri sendiri. Dalam bahasa Arab, kata merdeka lazim dengan penyebutan huriyah yang artinya bebas dari segala bentuk pengikatan diri terhadap apapun atau istiqlal. Belajar sendiri merupakan perubahan perilaku yang relatif permanen di dalam berperilaku, berkehidupan yang didapatkan sebagai hasil dari pengamatan atau latihan. Menurut Muhammad Surya, belajar merupakan sebuah usaha yang diupayakan untuk perubahan setiap individu untuk memperoleh perubahan secara keseluruhan yang didapatkan dari proses pengalaman serta respon dari interaksi terhadap lingkungan kepada setiap individu. Yang kedua yaitu konsep merdeka belajar. Yang pertama yaitu beragam tempat dan waktu. Dalam menjalankan proses belajar, tidak hanya dibatasi oleh ruang, semisalnya hanya di kelas saja, namun juga bisa di luar kelas, yang dimana di luar kelas itu dapat memberikan suasana lebih baik menerima pelajaran. Contohnya yang di luar yaitu kita belajar di taman dengan pohon-pohon yang rindang. Yang kedua yaitu free course. Peserta didik dapat mempraktekkan cara belajar sesuai yang ia rasa paling nyaman, sehingga diharapkan peserta didik dapat terus mengasah kemampuannya. Yang ketiga yaitu personalized learning. Guru dapat menyesuaikan dengan peserta didik dalam memahami materi. Memecahkan jawaban sesuai dengan kemampuan peserta didik ini ibarat bermain game, di mana bila dia mampu untuk memecahkan suatu tantangan, maka ia akan cepat naik level. Jadi bukan lagi memakai sistem pukul rata kemampuan peserta didik tersebut. Selanjutnya yaitu berbasis proyek. Peserta didik diajak untuk dapat menerapkan keterampilan yang ia sudah pelajari di berbagai situasi. Pengalaman ini akan sangat terasa untuk kelak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya itu pengalaman lapangan. Pada dunia pekerjaan itu sangatlah penting. Pada saat ini, materi yang telah diberikan kepada peserta didik tidak ada kaitannya dengan dunia kerja. Maka, adanya pengalaman lapangan ini dapat membantu peserta didik untuk dapat lebih efisien dalam dunia pekerjaan. Yang terakhir yaitu ada interpretasi data. Peserta didik akan mendapatkan banyak sekali informasi. Diharapkan dengan banyaknya informasi yang masuk dapat menyelesaikan masalah kebutuhan, dapat digunakan untuk menganalisa permasalahan dan lainnya. Ilmu manusia dapat memperoleh derajat dan kekurangan paling terhormat di antara semua makhluk hidup di permukaan bumi dan langit. Yang selanjutnya, materi selanjutnya yaitu 4 pokok kebijakan Merdeka Belajar. Yang pertama yaitu proses penilaian USBN komprehensif, yaitu penyelenggaraan USBN, ujian sekolah berbasis nasional. Akan dilakukan dengan ujian yang diselenggarakan oleh sekolah. Dalam proses penilaian, pihak sekolah dapat melakukan ujian secara tertulis maupun lisan, atau bisa menggunakan pemuatan karya tulis maupun pengumpulan portofolio, sehingga pihak sekolah mampu menyusun dan memiliki wewenang sesuai kebijakan yang tentunya mendukung proses pengetahuan anak. Selanjutnya, ujian nasional UN akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter yang terdiri dari kemampuan
bernalar menggunakan bahasa, literasi. Kemampuan bernalar menggunakan matematika, numerasi, dan penguatan pendidikan karakter. Proses ujian pun akan dilaksanakan pada tengah jenjang pendidikan, misalnya pada kelas 4 SD, 8 SMP, 10 SMA. Hal ini akan menjadi bahan evaluasi pembelajaran pada jenjang pendidikan yang akan dilaksanakan guru atau pendidik. Yang ketiga yaitu menyederhanakan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Dalam proses penyusunan RPP, Kemendikbud memangkas beberapa komponen. Dalam kebijakan ini, guru secara bebas dapat memilih memuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. 3 komponen inti RPP terdiri dari tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Yang keempat yaitu penerimaan peserta didik baru, PPDB. Terjadi perubahan komposisi PPDB, jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50%, jalur afirmasi minimal 15%, dan jalur pendidikan maksimal 5%. Kemudian, pada jalur prestasi atau sisa 0-30% lainnya disesuaikan dengan kondisi daerah kota masing-masing. Setiap daerah memiliki otonomi kebijakan untuk menentukan komposisi akhir dari zonasi, sehingga pemerataan serta mutu kualitas anak didik dan guru seimbang. Materi selanjutnya yaitu tujuan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar bertujuan membebaskan peserta didik dari sebuah sistem kejar target nilai. Penerapan belajar dengan cara menyenangkan, dan belajar bukan hanya untuk mengejar kelulusan atau untuk mendapatkan nilai tertinggi. Belajar juga bisa dilaksanakan di luar kelas, bukan cuma di dalam kelas, tetapi peserta didik diharapkan dapat berdiskusi dengan guru, outing kelas, dan belajar banyak hal seperti belajar berani bertanya, berpikir cerdik dalam bergaul, dan mandiri. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan Merdeka Belajar. Kelebihan yang pertama yaitu anak didik bebas berekspresi. Maksud anak didik bebas berekspresi ini dalam artian leluasa dalam belajar, karya tidak diatur oleh satu pelajaran saja. Intinya anak didik belajar sesuai potensinya masing-masing. Yang kedua yaitu anak didik tidak dituntut sama. Program Merdeka Belajar ini ternyata membawa perubahan pada sistem pendidikan Indonesia, karena selama ini anak didik ditargetkan oleh nilai akademik saja. Maka program Merdeka Belajar menjadikan siswa terlihat istimewa karena skill yang berbeda-beda. Dalam proses pembelajaran pengenalan bakatnya, kita sebagai guru harus selalu ada agar anak tidak putus asa dalam berprosesnya. Selanjutnya yaitu RPP 1 lembar. Karena anak didik belajar sesuai dengan potensinya masing-masing, maka kita selaku guru yang membimbing anak didik hanya perlu menyesuaikan arah. Dengan adanya RPP 1 lembar, beban guru sedikit berkurang. Karena diharapkan guru membimbing fokus dalam mengarahkan dan mendampingi anak didik. Selanjutnya yaitu kekurangannya. Kekurangan ada 3, yaitu membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Dengan bebasnya berekspresi anak didik dalam belajar, tentu memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit karena dalam prosesnya anak didik berbeda-beda pemahaman. Selanjutnya yaitu kurangnya guru yang merdeka. Untuk mewujudkan anak didik yang merdeka dalam belajar, tentunya memerlukan guru yang merdeka dalam mengajar juga. Tetapi pengalaman para guru yang merdeka hanya sedikit. Kebanyakan dilihat dari pengalaman para guru pada masa kuliahnya dulu. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengalaman para guru karena program Merdeka Belajar baru-baru ini diterbitkan. Selanjutnya, kurangnya referensi. Untuk menjalankan program Merdeka Belajar ini tentu memerlukan referensi atau tujuan seperti buku sebagai alat pembelajaran. Bukan buku yang ada sekarang ini rendah. Maka dari itu memerlukan buku yang lebih efisien untuk menjalankan pembelajaran dan mewujudkan program Merdeka Belajar.
Yang terakhir yaitu implikasi merdeka belajar. Implikasi utama dari merdeka belajar lebih ditekankan kepada murid agar mengajak murid lebih aktif dan berperan besar dalam perkembangan pendidikannya. Sekolah dan guru hanyalah sebagai fasilitator yang menunjang kegiatan belajar murid berjalan lancar tanpa adanya hambatan. Beberapa kerangka pendidikan yang harus diperbaiki agar terciptanya merdeka belajar yaitu memperbaiki kerangka standar kompetensi guru. Perlunya pengembangan standar kompetensi guru dan kepala sekolah yang berbasis kompetensi dengan pendekatan pengembangan pendidikan ke depannya yang lebih jelas dan pasti. Dan kompetensi guru harus lebih dinamis. Selanjutnya yaitu memperbaiki kurikulum PPG. Memperbaiki kurikulum PPG dimulai dengan memperbaiki metode survei klinis agar berjalan dengan baik. Adanya penyuluhan kepala guru pamong dan dosen pembimbing agar lebih fokus kepada murid dan harus lebih memfokuskan how to physical student. Selanjutnya yaitu memperbaiki sistem sertifikasi guru. Pengalokasian dana sertifikasi guru. Untuk pengembangan belajar mengajar murid dengan efektif, harus ada evaluasi dalam waktu berkala untuk memaksimalkan sertifikasi guru. Memvisikan pendidikan guru berkelas dunia. Menjadikan inspirasi dalam semua guru menuju visi world class yang menghasilkan generasi kelas dunia. Selanjutnya itu mengkaji kajian literatur modal kompetensi. Mengkaji kajian literatur modal kompetensi maju dengan mengambil hal-hal yang terbaik yang kemudian menjadi bagian perumusan modal kompetensi guru. Baik, sekian yang dapat saya presentasikan untuk kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.